aku Maria, kali ini seperti di judulnya aku akan nge-review ini salah satu complexion baru dari Maybelline. Jadi setelah kemarin aku nge-review beberapa cushion baru, sekarang ini Maybelline Fit Me ada produk baru nih. Namanya adalah Fit Me Fresty-nya, seperti ini. Kemarin memang ada beberapa kalian ngasih tahu aku, tapi kebetulan banget aku pas lihat di Maybelline sih. Jadi waktu itu aku udah order. Cuman kemarin tuh sempat PO kayak sekitar beberapa hari gitu, dan akhirnya kemarin sampai untuk produknya. Hari ini bakal aku review ke kalian, kupas tuntas ya, mulai dari teksturnya seperti apa, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di wajah aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Kalau misalnya kalian udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya seperti apa, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan pastinya aku akan ngebahas dari detail packagingnya yang waktu pertama kali datang tuh dia udah langsung seperti ini. Udah gitu di sini bentuknya kotak kecil. Ini mengingatkan aku sama salah satu foundationnya Emina sama Deselmi. Kayak gini juga, cuman beda sih dari segi desainnya. Jadi di bagian bawahnya dia dough bening, di bagian atasnya tutupnya glossy hitam. Kita bisa langsung lihat ya untuk warna foundationnya di sini. Udah gitu di bagian depan pastinya ada nama produknya Frestin, dengan di sini langsung ada klaimnya adalah SPF 50. Masih ditambah kandungan vitamin C. Yes, berarti ada kayak kandungan skincare-nya gitu ya. Udah gitu di bagian belakangnya pastinya ada beberapa keterangan-keterangan seperti klaim produknya. Udah gitu juga ada netonya 30 ml. Kemarin aku beli tuh harganya sepertinya nggak sampai 100.000 atau 100.000 lebih dikit. Nanti pokoknya untuk detailnya langsung akan aku tulis aja. Dan seperti biasa untuk harga terupdate-nya juga udah aku tulis di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Jangan khawatir untuk produknya Maybelline ini, walaupun ini produk luar, tapi dia udah ada official store resmi di Indonesia. Jadi selalu ya, sudah ada nomor BPOM tertera di sini, jadi aman ya buat kita pakai. Dan BTW mereka mengeluarkan sekitar 4 atau 5 shade warna gitu kemarin. Dan aku pilih-pilih aja ngasal sih kira-kira yang bakal cocok di tipe skin tone aku. Di sini aku pilihnya yang 05. 05 apa ya namanya? Oh, ada namanya sih. Nanti akan aku tulis aja, yang pasti aku memilih shade itu. Yang sepertinya tuh akan cocok untuk warm undertone yang base-nya tuh yellow skin tone-nya. Jadi nanti kita langsung lihat aja di pengaplikasiannya ya. Untuk Fresty-nya Maybelline Fit Me ini udah aku pakai di wajah aku seperti ini. Hasil makeup aku bener-bener natural ya secara kelihatannya. So, sekarang aku mau kasih tunjuk aja cara pengaplikasiannya seperti apa di videoku yang berikut ini. Oke, sekarang langsung mau aku pakai aja ya untuk ini Maybelline Fit Me yang Fresty-nya di shade-nya 05 ya yang aku pilih. Dan kalau aku baca-baca di sini sih sepertinya tidak ada keterangan harus dikocok dulu, tapi karena ini mungkin lumayan cair ya, jadi aku akan sedikit kocok aja biar menyatu untuk formulasinya. Dan kalau dibuka ada aplikator kecilnya seperti ini. Jadi ini tuh lumayan kecil. So kalau misalnya kita ambil produknya nggak akan takut yang kebanyakan gitu ya. Terus aku akan ambil secukupnya di tangan aku. Oh, ternyata untuk ukuran Frestin dia tuh nggak yang secair itu sih, agak kental, tapi sedikit cair juga. Nih, dia ngalir ya di tangan aku. Dan untuk warnanya sepertinya aman nih, shade 05. Langsung aja akan aku pakai. Pertama di sisi kiri wajah aku. Kebetulan di sini ada beberapa imperfection dan juga ada nih bekas-bekas jerawat. So langsung aja, aku kalau pakai foundation sih biasanya di totol-totol. Khususnya nanti yang di spot-spot aku banyakin. Oke, seperti ini dan setelahnya tinggal aku ratakan aja. Kalian mungkin kalau lebih suka mengaplikasikan menggunakan spons bisa, tapi aku udah lama nggak pakai spons sih. Aku lebih suka menggunakan puff cushion. Jadi di sini aku akan menggunakan puff cushion. Ini dari cushionnya Insta Perfect. Langsung aja akan aku tap-tap. Wow. Warnanya sih ini lumayan pas ya di tipe skin tone aku, kayak langsung nyatu sama banget, kayak samar gitu warnanya. Cuman karena coveragenya juga sudah lumayan nampol nih, jadi kayak lebih bisa menyamarkan, menutupi noda-nodanya. Walaupun sih ini masih medium sih buat aku akan ratakan dulu semuanya. Terus memang rasanya di muka tuh sekarang tuh ringan banget gitu, karena kan memang dia tuh Frestin yang pastinya teksturnya agak cair tadi. Jadi waktu dipakai di muka tuh nggak akan yang berasa jadi berat kayak kalian pakai foundation gitu ya. Walaupun sih sebenarnya kalau akhir-akhir ini sih sudah jarang foundation yang teksturnya berat.
Cuman ini kayak lebih ringan lagi sih menurut aku. Nih, hasilnya seperti ini, satu layer. Bisa dilihat sih di sini warnanya bener-bener samar banget, kayak pas banget di skin tone aku. Jadi waktu dipakai tuh ini kayak kulit aku aja warnanya gitu ya. Udah gitu dari segi coveragenya dia aku masih medium nih untuk bekas-bekas jerawatnya karena aku sedikit zoom. Sudah tercover tapi belum maksimal. Udah gitu noda-noda di sini juga masih kelihatan. Tapi memang secara finishnya kalau aku bandingkan dengan yang sisi kanan wajah aku nih, ini tuh bener kayak kulit aja sih, tapi dia lebih menyamarkan noda-nodanya gitu. Jadi aku akan tambahkan lagi di spot-spot yang mungkin masih harus aku cover ya. Oke, di sini aku ganti puff cushion yang teardrop kayak gini biar dia lebih menjangkau area bawah mata dan lipatan hidung aja. Dan hasilnya seperti ini, aku akan kasih tunjuk ke kalian ya. Oke, setelah aku perhatikan nih sisi kiri wajah aku kan udah selesai ya. Menurut aku sih dia sebenarnya memang cukup menyamarkan noda-nodanya, tapi nggak yang bener-bener senutup itu. Tuh area di sekitaran pipi aku masih kelihatan tipis, tapi udah oke lah menurut aku untuk ukuran fresh tint ya. Karena memang ini bukan foundation ataupun bukan BB cream. Jadi menurut aku coveragenya udah cukup bagus. Apalagi di bekas-bekas jerawat aku nih setelah beberapa kali tap, akhirnya dia sudah bisa menyamarkan kemerahannya. Jadi lebih sama gitu warna kulitnya. Udah gitu yang memang aku suka, ini tuh bener-bener kayak kulit banget. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya kita pakai foundation tuh yang full coverage, dia memang kayak kulit, tapi kelihatan full gitu kan. Kalau yang ini tuh bener-bener kayak kulit kita pada umumnya aja, yang lebih terlihat lebih merata. Biasanya kan ada noda-nodanya, ini sudah lumayan tersamar, jadi hasilnya tuh lebih oke lah ya untuk warna kulitnya. Dan yang kelihatan lagi di area bawah mata aku, dia juga bisa menyamarkan tuh, karena kemarin aku juga sempat begadang, jadi agak lumayan gelap. Sejauh ini di muka aku juga berasa ringan, wajar sih karena memang tadi teksturnya agak cair. Kalau aku lihat di sini tinggal dikit ya, ini nggak akan cukup buat di sisi kanan wajah aku. So, aku akan tambahkan sedikit lagi. Mungkin buat kalian yang apa ya, kulitnya itu sudah flawless, terus tidak ada noda-noda gitu, aku rasa sih bakal lebih bagus lagi pakai ini ya. Karena kayak nggak perlu butuh effort tebel-tebel gitu loh. Tapi karena memang di kulit wajah aku itu ada beberapa imperfection, so kayak harus sekitar 2-3 layer lah ya. Kalau misalnya yang noda-noda gelap banget harus 3 layeran. Cuman yang aku suka memang ini dari warnanya tuh match banget sih. Kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya. Oke, aku akan cepetin aja selesain sisi kanan wajah aku. Dan akhirnya ini aku udah selesai mengaplikasikan di seluruh permukaan wajah aku ya. Pastinya itu kelihatan flawless tapi masih natural. Sekalian aku mau bahas nih untuk klaim produknya yang tertera di kemasan seperti apa. Yang pertama dia menyebutkan makeup and skincare hybrid with natural coverage. Oke, jadi di sini ternyata dia selain makeup ada kandungan-kandungan skincare-nya ya. Karena kalau aku lihat di sini sih dia memang mengandung vitamin C yang biasanya tuh bagus sebagai antioksidan, juga bisa melindungi kulit misalnya kita lagi keluar rumah panas-panasan, melindungi dari polusi, radikal bebas. Masih ditambah SPF-nya juga cukup tinggi, SPF 50. Jadi bisa melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari. Terus memang bener ini natural coverage, buat aku sih medium. Mungkin untuk di selain pipi aku, itu sudah lumayan full coverage ya. Cuman untuk pipi aku yang nodanya agak kegelapan masih belum. Padahal aku tadi udah layer 2-3 layeran. Cuman memang kalau dilihat dari jauh ini sudah oke, kayak lebih flawless aja. Dan untuk lem yang kedua, soft matte look with instant radiance. Bisa dibilang sih memang ini tuh matte-nya seperti yang aku bilang tadi ya, nggak yang bener-bener matte kelihatan berbedak gitu karena hasilnya natural. Jadi secara otomatis sih kalau misalnya aku kasih tunjuk di situ memang muka aku tuh kayak bercahaya glowy natural gitu ya. Aku akan kasih tunjuk aja detailnya di situ. Jadi terlihat lembab juga sih menurut aku, bukan kayak matte yang berbedak. Yang ketiga dia menyebutkan 100% agree bright look now and brighten skin over time. Jadi mungkin karena ada kandungan vitamin C-nya, dia tuh ngeklaimnya bisa membuat muka terlihat cerahan ya. Aku nggak tahu sih kalau aku lihat seperti ini memang fresh aja sih warnanya tadi ya, cocok di tipe skin tone aku. Tapi apakah terlihat cerahan? Coba dong kalian komen-komen di bawah menurut kalian seperti apa. Karena buat aku sih fresh dan flawless aja sih secara kelihatannya. Klaim selanjutnya comfortable and breathable all day.
Yes, jadi dia ngeklaimnya tuh bakal nyaman, udah gitu ringan juga di wajah dipakai sepanjang hari. Dan sejauh ini aku pakai sih memang kerasa ya, pas di awal di tap-tap tadi tuh nggak kerasa yang berat, tapi malahan ringan banget teksturnya di muka. Jadi seharusnya dipakai seharian pun ini nanti akan nyaman-nyaman aja. Tapi tetap nanti kita akan lihat di tes ketahanannya seperti apa ya. Dan ini yang terakhir, dia menyebutkan visibly minimize dark spot. Ya, ini pas banget sih di tipe kulit muka aku yang ada beberapa noda-noda gelap. Menurut aku di area bawah mata aku dan juga tadi bekas jerawat yang kemerahan itu sudah cukup mengcover untuk si Fresty-nya ini ya. Tapi memang untuk noda-noda dark spot di pipi aku kalau misalnya dari deket tuh masih agak kelihatan samar-samar. Walaupun sudah cukup banget sih bisa menyamakan warna kulit aku. Jadi bener ya, sesuai klaimnya meminimalisir biar dark spotnya nggak yang bener-bener kelihatan. Dan ternyata nih dia menyebutkan suitable for sensitive skin. Jadi ini bisa dipakai di tipe kulit yang sensitif. Masih ditambah non-komedogenik, nggak akan menimbulkan komedo setelah pengaplikasian. So, kalau misalnya bisa dipakai di kulit sensitif, aku rasa untuk semua tipe jenis kulit juga bakal aman ya. Nanti kita akan lihat seperti apa di tipe kulitku yang normal tuh oily. Jauh ini sih aku suka finishnya karena dia natural. Aku jadi agak mikir-mikir nih mau set pakai bedak atau enggak ya, karena ini udah natural kulit banget sih. Sepertinya aku mau diamkan dulu sebentar biar dia bener-bener ngeset. Nanti setelahnya aku akan memutuskan apakah mau diset menggunakan bedak atau enggak. Dan setelah berpikir lumayan panjang, tadi aku sampai makeup mata, maskara, alis udah selesai. Akhirnya aku memutuskan untuk diset bedak saja ya. Karena ini memang masih kurang nutup di bagian yang imperfection tadi. Jadi aku akan set hanya di sekitaran T-zone aku aja. Dan seperti ini ya hasilnya setelah diset menggunakan bedak, pastinya lebih kelihatan matte, tapi memang dia lebih flawless aja tuh di sekitaran hidung aku sama di imperfection tadi. Cuman aku pakainya tadi juga cuman dikit banget ya, habis itu di swipe menggunakan brush lagi biar hasilnya natural. Dan aku sampai di tahap ini sudah jam, bentar aku akan kasih tunjuk, 12.59, ya taruhlah ini jam 1 siang ya. Sebentar lagi aku akan selesaikan makeupku dulu dan aku bakal balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, makeup natural matte ala aku yang pastinya nggak pakai setting spray, nggak pakai primer, apalagi highlighter ya. Jadi nanti kita pure bisa lihat untuk ketahanan dari Fresty-nya itu seperti apa setelah dipakai seharian. Sejauh ini aku rasakan di wajah aku karena memang dia teksturnya tadi agak cair, udah otomatis banget sih di muka tuh berasanya ringan. Tadi aku saat menggunakan bedak juga rasanya masih nyaman nih di wajah. Jadi kalau aku lihat-lihat sih sebenarnya ini semacam kayak tinted moisturizer gitu nggak sih? Moisturizer yang ada coveragenya karena tadi juga ada kandungan skincare-nya juga. Dan untuk ukuran Frestin sih ini coveragenya sudah cukup bagus ya. Bahkan tadi bekas jerawat kemerahan kehitaman aku sudah bisa tercover. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa, bakal aku pakai dulu seharian ini ya. Akan aku update di akhir video, so pastiin tonton videoku sampai habis. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah pakai nih untuk Fresty-nya Maybelline, kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah, biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Jadi karena ini matras aku baru, aku pengen coba buat olahraga langsung ya. Karena tadi pagi aku belum sempat olahraga. Aku nggak menyarankan ini kalau kalian pakai makeup. Yang pasti sekalian ngetes aja nih untuk Fresty-nya kayak gimana kalau buat olahraga. Dan setelah olahraga ini aku udah lumayan keringetan juga, walaupun cuma ringan gitu, tapi biasanya keringat aku udah lumayan bercucuran. Ternyata sih ini sepertinya masih aman ya, di sekitaran T-zone aku aja baru kayak glow sedikit banget. Dan aku mau malam mingguan, tapi ternyata ini sore sampai malam hujan deres, jadi kayak aku nggak bisa tes keluar rumah gitu loh, sedih banget. Padahal ini sudah aku tunggu sampai malam, kayak gini kondisi wajah aku agak sudah lumayan berminyak ya di sekitaran T-zone-nya. Ternyata pas sudah mau jam 9 itu sempat terang, jadi aku kayak ngide aja pergi yuk ke Indomaret. Jadi aku pergi keluar biar sekalian tes pakai masker ya. Setelah udah selesai jalan-jalan bentar dan balik lagi ke rumah. Ini udah jam 9.35, jadi pakainya tuh 8,5 jam ya untuk hari ini. Aku akan tap-tap dulu maskernya biar nempel-nempel juga di complexion aku. Seperti ini hasilnya.
Ternyata cuma nempel tipis aja, mungkin karena aku juga cuman keluarnya bentar banget, tapi ya udah kita lihat dulu hasilnya kayak gimana di wajah aku. Karena kelihatannya masih bagus nih. Waktu aku zoom kayak gini, kelihatan di punggung hidung udah agak ngelopek, nempel di masker juga mungkin dan berminyak juga di sekitaran lipatan hidung aku. Terus ini di bekas jerawat aku sudah memudar ya, khususnya di bagian yang jerawatnya yang bawah itu. Tapi nggak yang banget-banget sih. Seperti biasa titik fokus berminyak ada di hidung dan sekitaran mulut, tapi area pipi bawah mata masih lumayan oke. Jadi di sini aku akan coba tap-tap menggunakan kapas, nanti hasilnya kayak gimana. Ternyata setelah di tap-tap sudah kembali matte lagi, walaupun untuk yang lumer tetap terlihat lumer, cuman kayak bagus aja gitu, nggak kelihatan berminyak. Dan ini noda-noda di sekitaran pipi aku juga kalau aku zoom masih terlihat oke. Kalau dari jauh sih masih kelihatan cukup oke ya, nggak yang seberminyak itu. Tapi aku nggak bisa kalah, aku pengen coba semprot ganas nih pakai aloe vera soothing gel dari Nature Republic, banyak banget di muka aku. Untuk ngetes apakah dia waterproof atau enggak, ini aku tap-tap menggunakan tisu, ternyata dia lumayan banyak nempel ya di tisunya. Udah gitu kondisi wajah aku seperti ini. Untuk di bagian bekas-bekas jerawat aku, noda-noda yang ada di pipi, ternyata dia jauh lebih terlihat imperfectionnya, jadi dia agak lumer ya. Bisa dibilang sih ini nggak waterproof, tapi juga nggak seilang itu gitu. Untuk ukuran fresh tint buat aku sih ini sudah oke. Karena setelah disemprot air aja, coveragenya juga masih lumayan bagus. Walaupun sudah kelihatan imperfectionnya ya. Kalau kalian lagi cari tinted moisturizer yang ringan sih, menurut aku ini bisa dijadikan salah satu referensi karena dia cukup bagus coveragenya. Begitu juga untuk ketahanan minyaknya oke ya. Walaupun coveragenya mungkin masih kurang, tapi overall sih kelihatan natural di wajahku. So, kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba dong komen-komen di bawah.